Oke, selamat malam teman-teman semua. Nama aku Yeremia Blesa, saya dipanggil Esa. Aku bagian dari Direkom Saham. Nah, Direkom Saham itu sendiri tuh sebenarnya platform buat belajar ya, buat belajar dan bisa sambil Hmm. ngikutin gitu. Oh, Kayak gitu sih. singkat ya. Oh, oh, Hmm. oke, oke, aku jelasin lagi deh. Jadi itu Direkom Saham tuh Oh. mulai 2 tahun yang lalu. Kita udah 2 tahun. Hmm. Waktu itu awal pas pandemi ya, kita baru mulai. Nah, Hmm. itu kita punya dua co-founder Hmm. namanya Ko Ramzi sama Ko Patrick. Jadi udah sekitar 2 tahun. Awal mulanya itu ya emang berawal dari komunitas buat belajar. Cuma karena isinya semua anak muda, jadi waktu itu tuh belum banyak platform kayak kita tuh yang Oh. isinya anak-anak muda gitu. Akhirnya kita memutuskan buat diseriusin. Karena waktu itu belum 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 banyak nih yang bisa nampung Oke. kayak Kurang gitu. lebih. Hah? Apalagi waktu hmm, apalagi waktu COVID itu kan jadi Ya, banyak orang jadi melek investasi ya. Pentingnya investasi. Jadi I see. saat yang Berarti tepat kayak kurang gitu. lebih anak mudanya umur berapa nih, Kak? Range-nya? Sebenarnya emang awalnya anak muda ya, anak-anak kuliahan. Cuma kayak makin kesini kita juga semakin tua kan, semakin bertumbuh, makin baik juga yang ikut komunitasnya macam-macam. Udah ada yang 30-an, 30, 30, Hmm, 40 awal lah. Itu udah mulai I banyak yang see. Ini bareng. mungkin sebelum kita ke main topiknya, aku ada pertanyaan nih. Kan kalau aku ngeliat di Instagram Daily Rekom Saham tuh di bio-nya ditulis ya, ingin apa soal literasi finansial lah, edukasi soal literasi finansial gitu. Nah mungkin aku pengen tanya sedikit deh dari pendapat Kak Esa, menurut Kakak tuh sekarang literasi finansial kita tuh kondisinya seperti apa Kak? Khususnya di Indonesia sendiri. Emang di Indonesia juga sebenarnya bisa dibilang saat ini udah lumayan oke dalam literasi finansial sendiri karena udah mulai banyak juga orang belajar tentang finansial kayak 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 aku kayak bebas investasi dan ngerti saham dan sebagainya macam lah banyak yang lain juga. Nah, orang tuh juga kayak yang aku bilang tadi sejak COVID tuh orang-orang jadi mulai aware sama investasi, mulai aware tentang saham, reksadana, kripto juga lagi booming waktu itu. Jadi eh, orang orang sadar itu penting Ya, dan untuk safety net gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita punya investasi. Nah, dengan Direkom Saham ini harapannya ke depannya tuh kita bisa membantu orang-orang untuk lebih melek finansial lagi, lebih banyak belajar lagi supaya I see. Tapi sejahtera lah kalau gitu. Kak Esa sendiri tuh udah mulai main saham itu sejak kapan Kak? Sejak SMA, Oh, SMA itu berarti oh, sekitar oh, 4 5 udah tahun yang lalu. ini. Itu belajar sendiri kah atau ada mentornya atau gimana tuh? Kok tiba-tiba kepikiran gitu kayaknya gue mau main saham deh gitu. Itu kenapa tuh Kak? Awalnya itu sebenarnya ini sih Kak, awalnya tuh dengar Hmm. dari saudara Oh, lah, oke. om, lebih tepatnya om, waktu itu om lagi suka main Hmm. saham, terus awalnya tuh nitipin uang ke om. Terus abis itu somehow somehow cuan kan, terus jadi pengen belajar sendiri kayak gitu. Terus kebetulan orang tua juga melek dalam saham, terus habis itu teman-teman juga lagi booming juga topiknya saham, jadi akhirnya yaudah yuk nyemplung yuk, coba yuk Momennya emang berawal lagi kayak pas gitu sih. banget ya. I see, I Lagi pas see. banget momennya. Karena sendiri main saham Aku nggak? baru ini rekdan sih, belum ke saham. Bentar lagi, Oh, OTW. reksadana. Masih aku masih Oke, soalnya masih menggali oke. menggali informasi, menggali ilmu. Soalnya kan takutnya kalau misalkan kita tidak dibekali dengan ilmu yang tepat malah jadi asal-asalan kan nantinya kan. Setuju, Ini setuju, kalau setuju. dari KSA sendiri lebih kalau untuk analisis saham tuh lebih ke fundamental atau teknikal kak? Kalau aku sendiri sih akhir-akhir ini beberapa tahun kebelakangan Hmm. aku lebih suka pakai teknikal sih eh, karena lebih nyaman gitu buat digerakin Oh, I harian daripada see. fundamental gitu karena fundamental sepertinya Hmm. lebih fokus ke investasi
kayak gitu. Makanya aku lebih pakai Berarti kakak teknikal lebih buat sekarang-sekarang. trading ya? Iya, Oke, lebih ke trading oke. sebenarnya. Terus kalau misalkan di daily recom saham sendiri lebih ke apa nih? Teknikal, fundamental, atau Dari rekom saham lengkap dong. Dari rekom saham tuh dari watchlist yang tiap hari dikasih itu yang day trading pastinya berdasarkan teknikal karena buat day trading lebih mengandalkan teknikal daripada fundamental karena fundamental kan kita bisa lihat fundamentalnya berubah biasa kalau misalkan ada berita ya. dan laporan keuangan keluar gitu tahunan quarterly kayak gitu cuma kerennya dari rekom saham lagi kita juga punya kok watchlist buat swing yang lebih jangka menengah lagi, punya investing juga. Jadi kalau investing lebih fokus ke fundamental, kita buat kayak Oh, jurnal gitu, I kayak analis report I kayak gitu see. sih. Berarti udah lebih sistematis banget lah ya kalau di daily recom saham ya. Eh, Iya cukup lah, Oke, ini sistematis. kalau misalkan dari kan kakak sebagai analisnya juga ya. Aku mau nanya sih kak kayak kalau update emiten itu biasanya berdasarkan apa kak? Buat yang dijadikan konten ya? Up, Hmm. buat yang dijadikan konten itu sebenarnya konten ini ngomongin konten Instagram, konten TikTok ya. Sebenarnya yang pertama kebanyakan dari ini sih, dari Oke. berita yang lagi booming gitu, kayak misalkan Goto atau misalkan yang baru-baru ini Elon Musk nge-tweet dia Oh iya, polling iya. tetap jadi CEO Twitter apa enggak. Terus abis itu ya banyak berita-berita kayak kita ngasih recent updates aja sih di Instagram. Terus abis itu selain recent updates, selain recent updates juga eh, up- biasanya saham yang lagi booming terus kita buat Oh, bedah sahamnya kayak gitu sih biar eh ya. bedah saham kan lumayan lengkap ya ada fundamental sedikit ada teknikal sedikit itu jadi orang-orang tahu tuh oh saham yang lagi booming misalnya Adro bidangnya apa sih gitu gue tuh Hmm. bidangnya apa sih kayak gitu sih supaya Berarti emang lebih tahu ya yang aja. lagi trending apa nih gitu ya. Terus kayak oh emang lagi trending ayo kita bahas yuk Iya gitu ya. betul. Ya, hmm Apalagi kan pasar saham pasti gerak terus jadi yang trading ganti ada aja yang ya. trending ganti-ganti terus I see. Ini ada yang nanya nih pasti kak, ada aja. kak kenapa kalau aku pakai technical malah sering loss ya kak, susah banget. Ini mungkin Kak Esa sebagai anak yang technical banget sekarang-sekarang ini mungkin bisa membantu menjawab nih kak. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin analisa teknikal itu kan analisa menurut opini Ya, pribadi itu analisa berdasarkan perspektif gitu. Mungkin garis yang ya. aku tarik beda dengan apa yang kakak tarik kayak gitu. Cuma yang aku pengen kasih tahu di sini sebenarnya teknikal pun juga bukan rumus rumus pasti ya yang kayak ada pattern ini pasti naik, ada pattern itu pasti naik, ada golden cross pasti naik juga nggak bisa kayak gitu. Cuma ya yang jelas itu teknikal itu memang nggak 100% benar tapi dia bisa menjadi indikator. Indikator apa? Indikator yang nandain kayak apakah ini cenderung untuk naik ataukah cenderung untuk turun kayak gitu sih yang menurut aku teknikal. Dan lagi-lagi apa yang aku tarik mungkin beda dengan yang kakak tarik. Jadi menurut aku setiap orang uh, pasti punya cara tradingnya masing-masing. Misalkan ada orang yang suka buy on support, ada suka orang yang buy on breakout, ada Ya. yang apa-apa banyak deh gitu. Jadi maksud aku disesuaikan latihan sih, latihan dan disesuaikan dengan Hmm, uh, kenyamanannya. Lebih suka pakai betul apa betul. gitu, Aku lebih setuju berhasil nih. pakai Ini apa. soalnya kalau aku banyak ngobrol juga sama teman-teman investor yang lain pun, memang jawabannya sama. Sebenarnya ya senyamannya aja gitu ya. Ini ada yang nanya juga nih Uh-uh. kak, kak mau tanya buat anak muda sendiri lebih baik kerja dulu atau investasi dulu? Nih kalau kakak kan bahkan investasi udah sebelum dari sebelum kerja ya kak ya? Eh, Benar memang investasi itu udah dimulai dari dulu. Tapi yang aku percaya itu ada namanya ongkos belajar sih. Karena aku anggap ya yang dulu-dulu ya itu Hmm. ongkos belajarnya aku gitu. Jadi kalau misalnya nanya investasi dulu baru kerja atau kerja dulu baru investasi, sekarang menurut aku kalau kerja kan kita nggak mungkin nggak nabung. Kalau misalnya kita nggak nabung, masa tiap bulan habis.
nanti buat masa tua atau buat kehidupan selanjutnya kayak gimana gitu. Jadi menurut aku kerja itu wajib, tapi nabung itu harus. Nabungnya boleh di saham, boleh di reksadana, boleh di instrumen-instrumen lain, deposito, bank sekalipun, cash. Jadi menurut aku sambil sih, sambil Karena belajar keduanya juga. sama-sama penting ya Kak sebenarnya untuk nabung dan untuk kerja kan nggak mungkin dong kita tidak membiayai kehidupan, apalagi hidup di Jakarta ya, kota metropolitan gitu kan, biaya hidup serba mahal. Benar, benar. Jadi ya, jadi lebih baik sambil sih. Nih, kita mulai langsung ke topik kali ya. Nih udah lumayan ngalur ngidul nih kita lama-lama. Nih, kalau aku mau nanya nih, persiapan menuju 2023 ada nggak Kak? Atau mungkin dari Kakak sendiri sebagai analis dan investor juga, ada nggak sih yang perlu kita antisipasi di market? Sebenarnya ngomongin 2003 itu udah cukup booming ya beberapa bulan terakhir, sejak banyak banyak kejadian lah, dari COVID juga, dari suku bunga juga, dan segala macam gitu. Dan kita harus aware adanya potensi adanya resesi di tahun 2003 nanti. Nah, sebenarnya yang paling dipersiapkan itu sih gimana cara kita menghadapi resesi. Aku sendiri pernah baca kalau misalkan stock market, pasar modal itu salah satu a good hedge against inflation. Artinya bisa bisa ditandingi lah inflasinya dengan stock market. Tapi ingat lagi ya, kapan entry-nya dan segala macam lah. Cuma yang satu lagi ini tuh cash, jangan lupa juga kalau cash is king gitu. Karena ya saham mungkin naik turun, tapi cash ya kita pegang gitu, walaupun ada nilai inflasi juga. Nah, terus abis itu lebih aware sama spending sih, karena kita udah punya gambaran, wah mungkin nih 2023 bukan waktu yang baik buat kita gitu, mungkin lebih considerable dalam spending uang gitu, apakah penting atau tidak, menurunkan resiko portofolio kita juga gitu, supaya dampaknya bisa diminimalisir kayak gitu. Terus abis itu ya, jadi in case something bad happen, kalau misalnya tiba-tiba dar gitu, kena semua ya, kita masih punya cadangan buat bertahan hidup gitu, masih dana ada darurat gitu. apa ya, plan B, spare, dan ya. Plan B, masih ada plan B. Benar. Tapi kalau KS sendiri, soal Porto nih ya, aku sedikit bahas Porto. Ada nggak sih kayak pembagian soal sektornya dan segala macamnya? Kalau kakak gimana tuh kamu baginya? Karena sejauh ini mungkin investasiku nggak di saham, tapi sejauh ini kalau misalnya ngomongin sektor itu, ini bukan berdasarkan pengalaman aku ya, ini dari yang aku tahu aja. Kalau tentang investasi di saham, menurut aku investasi dibagiin ke per sektor itu baik-baik adanya gitu. Kenapa? Karena nggak semua sektor bisa booming pada saat yang sama, kecuali ketika ekonomi lagi belak-belakan gitu, lagi benar-benar pushing gitu. Itu biasanya pasti semua sektor biasanya terdampak gitu. Cuma ya karena kita lagi ngomongin 2023 nih, kita lagi ngomongin resesi nih, kayaknya lebih wise buat pilih sektor dan diversifikasi sesuai sektor, supaya kalau misalnya ada yang naik, ada yang turun pun it's okay. Ada yang turun, ada yang naik pun it's okay gitu. Kalau emang turun semua ya udah, yang penting kita udah berusaha yang terbaik. Aku setuju sih Kak. Tapi tadi kakak sempat mention kakak nggak di saham. Maksudnya gimana tuh Kak? Investasi nggak di saham, trading di saham. Investasinya lebih ke arah reksadana. I see. Nah, kalau misalkan nih aku mau bahas satu emiten yang lagi wah banget nih agak nganu juga ya kalau ya gitulah. Gimana tuh Kak pandangan kakak soal Goto? Ini tiba-tiba aku bahas emitennya agak lompat, tapi kayak karena aku penasaran juga sih, kayak aku pengen tahu aja pendapat dari kakak sebagai analis juga ya. Gimana nih Kak pandangan kakak soal gitu? Ngomongin soal
Goto memang secara teknikal lagi hancurnya hancur ya. Kita bisa lihat sendiri chartnya Iya. memang bener hancurnya hancur gitu. Cuma yang aku pahamin tentang Goto itu pertama dia memang adalah sebuah startup gitu. Startup itu memang ya biasanya Hmm. tuh gede di hutang. Namanya startup tuh biasanya gede di hutang kalau setahu aku gitu. Jadi buat Goto punya hutang banyak tuh nggak masalah. Yang pandangan aku tuh yang penting yang bisnisnya di Indonesia ini sendiri mungkin cuma ada beberapa perusahaan transportasi yang menawarkan Ya. kayak Goto gitu. E-commerce juga ada saingannya gitu. Cuma dari sisi servisnya sendiri, dari sisi bisnis sendiri, emang nggak bisa dipungkirin kayaknya banyak orang di Jakarta khususnya apa-apa Gojek, Iya. apa-apa Gokar, apa-apa GoFood, Iya, beli obat pun betul. Gomet gitu. Ngirim ngirim barang pun ngirim barang dosen pun gitu gosen tuh. gitu. Jadi menurut aku dari bisnisnya, dari dari bisnisnya tuh menurut aku masih masih sangat memberikan solusi buat warga-warga Iya Indonesia sih. khususnya Kemarin tuh Jakarta. kan kalau nggak salah dia juga sempat jual kepemilikan dia di AMRT ya, kalau nggak salah ya. Ah, yang Goto. kayaknya mungkin Mm, bisa jadi ya itu mm. dipakai buat menahan menahan harganya dia nih, biar nggak turun-turun banget ya Bunda gitu. Iya, mungkin sih. Tapi ya balik lagi, gunanya investor buat Goto ya supaya dia masih bisa bakar duit terus supaya tetap bisa servisnya dipakai. Mungkin sekarang belum 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 untung gitu, tapi suatu hari nanti siapa sangka Goto bakal jadi I leading di see. Indonesia. Tapi kakak We never know sempet ini sih. ke Goto, sempet beli Goto, Apa oh nih? sempet. Sebat, sebat, sebat kok. Oke, nih eh, kalau ngomongin soal Goto kan berarti ya ngebahasnya ke sektor teknologi gitu ya kayak.